Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Saryono di program Tajwidku, Benahi Bacaan Sesuai Tuntunan. Ketika membaca Al-Quran, kita jumpai huruf nun bersukun atau disebut nun sakinah dan tanwin. Apakah nun bersukun? Nun sakinah atau nun bersukun adalah huruf nun yang tidak berharokat, ditulis dan diucapkan baik ketika kita membaca dengan wasal, berlanjut, ataupun kita menghentikan bacaan pada huruf nun tersebut. Sedangkan tanwin adalah nun bersukun yang diucapkan namun tidak ditulis. Ia biasa berada di akhir kata atau ism dalam bahasa Arab. Tanwin disimbolkan dengan syakl atau baris ganda. Nun sakinah dan tanwin ini memiliki hukum atau aturan membaca yang berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Keduanya berubah tergantung huruf apa yang berada di setelah huruf nun bersukun atau tanwin ini. Hukum membacanya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga qalb atau iqlab, dan yang keempat ikhfa. Hukum pertama yaitu izhar. Izhar adalah mengucapkan nun bersukun atau tanwin dari tempat keluarnya, yakni dari tempat keluar huruf nun tanpa tambahan kadar gunnah. Namun yang perlu kita ingat bahwa mengucapkan nun bersukun atau nun sakinah dan tanwin ini bukan tanpa gunnah sama sekali. Karena bagaimanapun kita mengucapkan huruf nun dan tanwin, pasti ada unsur gunnah. Gunnah adalah suara dengung yang keluar melalui rongga hidung. Kita bisa membuktikannya ketika kita tutup hidung kita atau kita tekan hidung kita, lalu berubahlah suara yang kita ucapkan. Itulah gunnah. Misalnya, ini gunnah. Izhar ini terjadi ketika nun bersukun atau tanwin disusul oleh huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Sehingga ketika nun bersukun ataupun tanwin disusul oleh huruf-huruf yang 6 tadi, atau disebut huruf-huruf tenggorokan, kita ucapkan dengan izhar, dengan jelas tanpa tambahan kadar gunnah. Contoh pengucapan izhar pada huruf hamzah, misalnya nun mati bertemu hamzah di kata man aman. Man aman. Kita ucapkan nun dengan jelas tanpa tambahan kadar gunnah dan juga tidak ditahan dalam waktu yang lama. Atau kadang sebagian orang memantulkan bunyi nun atau tanwinnya, padahal tidak perlu. Atau kadang memutus bunyi gunnahnya. Atau kadang memutus bunyi nun mati dan tanwin tersebut. Ini hal-hal yang harus dihindari ketika mengucapkan izhar. Jadi, pengucapan kata man aman adalah dengan jelas tanpa tambahan kadar gunnah, tanpa dipantulkan, tanpa dihentikan, dan juga tanpa menghilangkan gunnahnya. Man aman. Atau tanwin bertemu hamzah, misalnya rasulun amin. Dan huruf yang kedua adalah huruf ha. Ketika nun mati bertemu dengan ha, misalnya di contoh tunhaun. Nun mati bertemu ha, kita baca jelas. Atau qaumin had. Tanwin bertemu ha, dibaca jelas atau izhar. Huruf yang ketiga itu huruf ain. Huruf ain ketika berada di setelah huruf nun sakinah atau tanwin kita baca izhar. Misalnya min alaqah. Nun mati bertemu ain. Min alaqah. Atau pada kalimat lasami'un alim, tanwin bertemu ain, maka kita baca izhar. Lasami'un alim. Huruf izhar yang keempat adalah huruf ha. Misalnya di kata yanhitun, nun mati bertemu ha, maka kita baca izhar. Atau tanwin bertemu ha, misalnya ghafurun halim. Ghafurun halim. Huruf yang kelima adalah huruf ghain. Jika nun mati, nun sakinah atau tanwin disusul oleh huruf ghain, maka kita baca izhar. Misalnya min ghillin, min ghil. Atau azizun ghafur, azizun ghafur. Huruf izhar yang terakhir adalah huruf kha. Jika nun sakinah atau tanwin disusul oleh huruf kha, maka kita baca izhar. Misalnya pada penggalan kalimat an khalaqakum. An, nun mati, bertemu kha di kata khalaqakum, maka kita baca izhar. An khalaqakum. An khalaqakum. Atau
pada saat tanwin bertemu dengan huruf kha, misalnya aliman khabira atau alimun khabir. Tanwin bertemu kha dibaca izhar. Demikian juga ketika nun mati atau nun sakinah bertemu kha juga dibaca izhar. Jadi, ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha, kita baca izhar, baca jelas dari makhraj huruf nun tanpa tambahan kadar gunnah. Semoga kita dapat mempraktekannya dengan baik dan tanpa menambahi, tanpa mengurangi, dengan fasih dan sahih sebagaimana dahulu para sahabat belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi insyaallah di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.